Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan tema analisis disparitas wilayah tentang Gini rasio dan indeks Williamson. Sebelumnya, dalam kelompok 3 ini ada 6 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Ahmad Irfan Rumador, yang kedua yaitu Yaki Hasan, yang ketiga yaitu saya sendiri Brilian Maulana Akbar, yang keempat yaitu Aryani Rahmati Rizky, yang kelima yaitu Anton Septiadi Susanto, yang keenam yaitu Raffi Ardian. Nah, dalam tema analisis disparitas wilayah ini, kelompok kami membagi 6 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian disparitas. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang faktor-faktor penyebab ketimpangan antar wilayah. Pokok pembahasan yang ketiga tentang ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pokok pembahasan yang keempat tentang penanggulangan ketimpangan antar wilayah. Pokok pembahasan yang kelima tentang perhitungan indeks wilayah. Pokok pembahasan yang keenam tentang studi kasus. Kemudian untuk pembahasan yang lebih mendalam dari pokok-pokok pembahasan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian disparitas, yaitu disparitas regional atau ketimpangan. Wilayah merupakan permasalahan yang selalu timbul dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, serta infrastruktur tiap daerah. Ketimpangan wilayah menjadi permasalahan yang timbul dalam pembangunan. Menurut pendapat Williamson, pada tahun 1965 menyatakan pembangunan disparitas regional menjadi lebih besar apabila pembangunan hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu atau daerah maju saja. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa keseimbangan antar daerah yang maju ataupun terbelakang dengan signifikan. Timpang atau tindaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi pendapatan agar golongan masyarakat ataupun antar wilayah tertentu di mana pendapatan yang diterima wilayah tersebut terlihat dari nilai PDRB. Menurut Todaro, negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga, yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang. Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang sangat umum yang terjadi di suatu perekonomian. Berikut faktor-faktor yang bisa menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Faktor pertama yaitu perbedaan SDA. Perbedaan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor demografis. Ketimpangan juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis antar wilayah, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk serta tingkat kepadatan penduduk. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Untuk faktor yang keempat yaitu alokasi dana pembangunan antar wilayah. Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk faktor yang kelima yaitu mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah yang akan membuat setiap daerah memiliki ketimpangan pembangunan yang berbeda-beda dikarenakan 5 faktor tersebut. Demikian, terima kasih. Berikutnya yaitu pokok pembahasan yang ketiga tentang ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah. Di sini ada Gini rasio dan indeks Williamson. Nah, Gini rasio sendiri atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz.
yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu atau misalnya pendapatan dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nah, koefisien Gini atau Gini rasio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat atau dapat diartikan secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 maka pemerataannya sempurna. Namun jika angkanya hingga 1 maka ketimpangannya sempurna. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Loren dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Loren itu berada. Nah, teman-teman bisa lihat contoh kurva Loren di bawah ini yang menanggapi tentang persentase pendapatan dengan populasi penduduk. Kemudian untuk penjelasan contoh kurva Loren tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berdasarkan gambar kurva yang di atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Sedangkan untuk indeks Gini atau Gini rasio adalah rasio atau perbandingan antara luas bidang A yang diarsir tersebut dengan luas segitiga BCD. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa bila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal, yang artinya daerah yang diarsir akan bernilai 0 karena daerah tersebut sama dengan garis diagonalnya. Dengan demikian, angka koefisiennya sama dengan 0. Sebaliknya, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga koefisien Gini bernilai 1. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai indeks Gini mendekati 0. Sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan, maka nilai indeks Gininya akan semakin mendekati 1. Dan berikut ini adalah tabel patokan nilai koefisien Gini. Untuk nilai koefisien kurang dari 0,4 tergolong dalam distribusi pendapatannya, yaitu tingkat ketimpangan rendah. Kemudian untuk 0,4 sampai 0,5 tingkat ketimpangannya yaitu sedang. Sedangkan untuk yang lebih dari 0,5 merupakan tingkat ketimpangan yang tinggi. Nah, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-DT25-Men-9-2009 tentang tingkat pengembangan pemukiman transmigrasi, Gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan atau decile. Kemudian berikut ini yaitu merupakan rumus dari Gini rasio, yaitu Gini rasio sama dengan 1 dikurangi sigma frekuensi I koefisien Y1 plus YI-1 dengan keterangan yaitu FI jumlah persen penerimaan pendapatan kelas ke I dengan YI yaitu jumlah kumulatif persen pendapatan pada kelas I. Dengan nilai Gini rasio terletak antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini rasio sama dengan 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila Gini rasio sama dengan 1, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Baik, yang selanjutnya adalah indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah atau daerah. Dasar perhitungan indikator ini adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks Williamson dapat dihitung melalui rumus berikut ini. Indeks Williamson sama dengan jumlah pendapatan per kapita kecamatan dikurangi dengan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten
dikali dengan populasi atau jumlah penduduk kecamatan, dibagi dengan total populasi kabupaten, kemudian dibagi dengan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, berikut merupakan contoh penghitungan indeks Williamson, di mana untuk mencari indeks Williamson kita perlu mencari PDRB per kapita terlebih dahulu, yaitu caranya dengan mengkalikan PDRB dengan jumlah penduduk. Pada huruf tersebut bisa dilihat bahwa E8 dikalikan dengan D8. Kemudian kita cari rata-rata dari PDRB per kapita kabupatennya, yaitu dengan menggunakan rumus average dari F8 sampai F10. Kemudian setelah itu kita harus mencari terlebih dahulu proporsi penduduk dengan cara total populasi penduduk kabupaten di total populasi penduduk kecamatan dibagi dengan total populasi penduduk kabupaten. Nah, setelah itu kita akan menghitung F8, di mana itu adalah PDRB per kapita kecamatan dikurangi dengan rata-rata PDRB per kapita kabupaten dipangkatkan 2. Lalu hasilnya akan dikalikan dengan proporsi penduduk. Setelah itu kita cari totalnya, ketemu di bawah yang 50,496. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan rumus SGRT untuk total yang telah ditemukan tersebut. Setelah digunakan rumus SGRT, maka akan ketemu nilai 7.106.122,49. Nah, untuk mencari indeks Williamson sendiri, kita cuma tinggal membagi hasil dari rumus SGRT, kemudian dibagi dengan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten, yaitu F11. Lalu di enter, maka setelah itu akan kelihatan bahwa jumlah indeks Williamson-nya. Selanjutnya saya akan membahas tentang indeks entropi. Indeks entropi dengan rumus min 1 dikali sigma J PJ dikali ln buka kurung PJ tutup kurung per ln buka kurung J tutup kurung, di mana PJ adalah proporsi lahan yang dikembangkan di tipe penggunaan lahan, misalnya sebagai permukiman, komersil, perkantoran, pelayanan, atau lainnya. Nilai indeks entropi akan bervariasi antara 0 dan 1, di mana 0 mengindikasikan tidak adanya penggunaan lahan campuran atau bisa disebut dengan homogen, dan semakin mendekati 1, maka penggunaan lahan campuran akan semakin maksimal atau bisa disebut dengan heterogen. Sebagai contoh, untuk menghitung indeks entropi komersil B1 dan perumahan B2 dihitung dengan persamaan sebagai berikut ini. I sama dengan buka kurung min 1 tutup kurung dikali buka kurung B1 per A dikali ln buka kurung B1 per A tutup kurung plus buka kurung B2 per A tutup kurung dikali ln buka kurung B2 per A tutup kurung per ln buka kurung N tutup kurung. Setiap perhitungan pada masing-masing unit kawasan akan berbeda karena setiap unit memiliki jumlah klasifikasi penggunaan lahan yang berbeda. Untuk jenis penggunaan lahan pada lingkup makro, klasifikasi penggunaanlah terbagi atas permukiman, fasilitas pelayanan umum, perdagangan dan jasa, perkantoran campuran perdagangan dan jasa, dan permukiman, industri, ruang terbuka, kawasan khusus militer, hutan, instalasi, pertanian, tambak, dan pusat pendaratan ikan. Kemudian, setiap kategori akan diperoleh data luasannya dan SAPEVIL penggunaan lahan tahun 2016. Sementara untuk lingkup mikro, klasifikasi penggunaan lahan akan lebih detail, yaitu hunian, perdagangan, usaha jasa, pendidikan, kesehatan, gudang, hotel atau apartemen, perbankan, kantor peribadatan, ruko, dan stadion berdasarkan interpretasi citra. Selanjutnya nilai EI kemudian dibuat ke dalam bentuk spesial untuk mengidentifikasi kawasan tersebut berdasarkan kelasnya, sehingga bisa dilihat kawasan mana yang memiliki tingkat penggunaan lahan campuran yang sangat tinggi. Membagikan beberapa kategori dari tingkat penggunaan lahan campuran dalam tabel pertama. Di samping kiri ada nilai EI, di samping kanan ada tingkat penggunaan lahan campuran. Apabila 0 sampai dengan 0,20 nilai EI-nya,
termasuk dalam kategori sangat rendah tingkat penggunaan lahan campurannya. Yang di bawahnya ada 0,21 sampai dengan 0,40. Apabila nilai EI-nya seperti itu, berarti tingkat penggunaan lahan campurannya itu termasuk dalam kategori rendah. 0,41 sampai dengan 0,60 nilai EI-nya berarti itu termasuk dalam kategori sedang tingkat penggunaan lahan campurannya. Apabila nilai EI-nya 0,61 sampai dengan 0,80 termasuk dalam kategori tinggi. Yang terakhir, apabila nilai EI-nya 0,81 sampai dengan 1,00 berarti termasuk dalam kategori sangat tinggi tingkat penggunaan lahan campurannya. Berdasarkan dari sumber Bahadur dan Kod Harkar 2015. Selanjutnya saya akan membahas tentang indeks balasa. Rumus indeks balasa sebagai berikut. Indeks balasa sama dengan sigma I kecil J kecil per sigma J kecil E besar I kecil J kecil. Itu per di bawahnya. Per lagi di bawahnya sigma J besar E besar I kecil J besar per di bawahnya sigma I kecil sigma J besar E besar I kecil J besar, di mana I kecil sama dengan sektor, E besar sama dengan tenaga kerja, J kecil sama dengan kabupaten, J besar sama dengan provinsi. Pemilihan dari indeks ini menyajikan bahwa wilayah dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur semakin terpusat, suatu industri semakin besar pula indeks balasanya. Aglomerasi dikatakan kuat bila angka indeks balasanya di atas 4, rata-rata atau sedang. Bila nilai lainnya antara lain 2 dan 4 termasuk lemah. Bila nilainya dari antara 1 sampai 2, sedangkan nilai 0 sampai 1 berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya sebuah aglomerasi. S. Bergami 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jaki Hasan dengan NIM 57. Di sini saya akan menyebutkan beberapa langkah untuk menanggulangi ketimpangan antar wilayah. Yang pertama, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dengan menitik beratkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan. Yang kedua, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial dengan menitik beratkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan perdesaan dan kota-kota sedang. Yang terakhir, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal yang menitik beratkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas tentang studi kasus dengan judul disparitas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Sleman. Tingkat disparitas wilayah di Kabupaten Sleman secara umum berada dalam kategori sedang dengan kecenderungan menurun selama periode 9 tahun, yaitu tahun 2008 hingga 2016. Dengan nilai rata-rata indeks Williams 0,3986, hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan khususnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk mengurangi disparitas wilayah cukup berhasil, meskipun belum mencapai kategori tingkat disparitas yang rendah. Temuan lain yang diperoleh melalui penelitian ini adalah bahwa berdasarkan analisis statistik, faktor yang berpengaruh terhadap tingkat disparitas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Sleman selama periode 2008 hingga 2016 adalah jumlah fasilitas kesehatan dan persentase kontribusi sektor tersier. Temuan ini melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh David 2018 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi dengan disparitas wilayah di Kabupaten Sleman. Selain itu, meskipun dalam penelitian sebelumnya mengungkapkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara faktor sarana kesehatan terhadap disparitas wilayah dalam lingkup yang lebih luas, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Rahmawati 2017. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa di lingkup Kabupaten Sleman sendiri, faktor sarana kesehatan memiliki pengaruh terhadap disparitas wilayah. Berdasarkan temuan tersebut, pemerataan jumlah fasilitas kesehatan menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas wilayah. Fasilitas kesehatan merupakan infrastruktur sosial yang cukup mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjamin hak-hak dasar penduduk dalam hal pelayanan kesehatan. Selain perhatian terhadap fasilitas kesehatan, pemerintah daerah juga mendorong potensi sektor unggulan sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan yang terjadi antar kecamatan-kecamatan yang relatif tertinggal dengan kecamatan yang cenderung mengalami perkembangan yang cepat dan mengarah ke wilayah dengan ciri-ciri perkotaan. Sekian dari pembacaan studi kasus yang telah saya jelaskan. Terima kasih.